Shalom, good morning my dear student. How are you today? I hope you are fine. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita ada sampai pada hari ini semua karena anugerah-Nya. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah dan memuji nama-Nya. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita di minggu ini dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. In English, Philippians 1 verse 21. For to me, to live is Christ and to die is gain. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai dengan pasal 20 dan 2 Tawari pasal 29 dengan tema Hizkia Raja yang Saleh. Anak-anak, pada waktu itu
Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang jahat dan tidak takut kepada Tuhan. Namanya Ahaz. Apa yang dilakukan Ahaz? Raja Ahaz telah menutup bait Allah dan memimpin orang-orang untuk menyembah berhala, bukannya menyembah Tuhan. Dan bahkan raja yang jahat ini mengorbankan putranya sebagai korban bakaran. Dan ia juga membuat perjanjian dengan Raja Asyur. Yehuda akan memberikan upeti kepada Asyur dan melakukan semua keinginan rajanya. Sebagai gantinya, Asyur tidak akan menyerang Yehuda dan akan melindungi mereka dari negara lain. Orang-orang telah berpaling dari Allah. Mereka menyembah berhala, ilah-ilah palsu. Namun Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Ia memberikan kepada mereka seorang raja yang saleh, yaitu Raja Hizkia. Hizkia menggantikan ayahnya Ahaz memimpin Yehuda. Ketika itu keadaan Yehuda sangatlah buruk. Tetapi Alkitab mengatakan ia adalah seorang raja yang percaya kepada Tuhan. Ia menyembah dan menaati Allah. Ia memimpin kerajaan Yehuda untuk menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Raja Hizkia menghancurkan seluruh patung berhala, menahbiskan bait Allah dan imam-imam, memanggil orang-orang untuk menyembah Tuhan. Hizkia percaya kepada Tuhan yang akan menjaga Yehuda, bukan kepada Asyur. Maka Hizkia tidak mau memberikan upeti kepada Raja Asyur. Allah telah berjanji untuk menjaga umatnya. Tetapi ayahnya Ahaz tidak percaya kepada Allah Ia mencoba menyuap Raja Asyur. agar tidak menyerang Yehuda. Hizkia tahu bahwa itu salah. Ketika Hizkia sakit dan Yesaya mengatakan kepadanya bahwa ia akan mati, apa yang Hizkia lakukan? Hizkia berdoa kepada Tuhan. Ada 3 janji yang Allah berikan kepada Hizkia. Allah akan menyembuhkannya. Allah akan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Dan janji yang ketiga, Allah akan melepaskan mereka dari tangan Raja Asyur. Nah, anak-anak, pada waktu Hizkia memohon bantuan kepada Tuhan untuk melawan pasukan Asyur, Allah mengutus malaikat Tuhan untuk membunuh para prajurit Raja Asyur. Hizkia seorang yang saleh. Allah memberkati Hizkia dalam banyak cara, dan Hizkia percaya kepada Allah dan ingin menaatinya. Satu hal yang perlu kita ketahui, hidup Hizkia bukan tanpa masalah. Hal-hal yang sulit juga terjadi dalam hidupnya. Misalnya, ia jatuh sakit dan hampir mati, dan pasukan Asyur menyerang Yehuda. Orang-orang saleh pun mengalami masa-masa yang sulit. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi setiap masalah tersebut. Coba perhatikan contoh berikut. Ada seorang anak laki-laki yang kakinya patah dan tidak bisa ikut bermain bersama tim basketnya. Apa yang anak laki-laki tersebut alami? Kadang-kadang kita juga mengalaminya, sehingga kita terluka dan merasa sakit. Tidak bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tentunya ini sangat mengecewakan. Contoh lainnya adalah seorang anak perempuan pindah ke rumah baru atau kota baru. Apa yang membuatnya merasa sulit? Pindah berarti meninggalkan teman dan rumah, menyesuaikan dengan rumah yang baru yang tidak sama seperti rumah pada awalnya.
bertemu teman baru, dan pergi ke sekolah yang baru. Apakah yang Hizkia lakukan ketika menghadapi masalah? Yang Hizkia lakukan adalah ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang Allah lakukan? Allah menjawab doa-doanya. Ketika Hizkia berdoa, Allah memusnahkan pasukan Asyur. Terkadang Allah menjawab doa kita dengan menyingkirkan masalah kita. Namun tidak selalu demikian. Hizkia ingin hidup dengan cara menyenangkan Tuhan, tetapi terkadang ia gagal untuk melakukannya. Suatu kali ia bergantung kepada orang Mesir untuk melindungi negeri Yehuda, bukannya bergantung kepada janji Allah. Setelah itu, Hizkia melakukan hal lain yang ia tahu itu salah. Ia menggunakan perak dan emas dari bait Tuhan untuk mencoba mencegah Asyur menyerang, dan bukannya percaya kepada Tuhan. Ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ayahnya. Apa yang Tuhan lakukan ketika Hizkia berdosa? Allah mengampuni dia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3, Alkitab menggambarkan Hizkia demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa luhurnya. Daud dan Hizkia adalah raja yang saleh, yang melayani Tuhan dengan baik. Namun mereka tidaklah sempurna. Anak-anak, satu-satunya raja yang sempurna adalah Yesus Kristus. Allah mengampuni dosa umatnya karena Yesus menjalani hidup yang sempurna, menggantikan mereka dan mati untuk mendapatkan penghukuman yang pantas didapatkan karena dosa mereka. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih setiamu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Kami masih bisa mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, di dalam hidup kami, sering sekali kami mengalami masalah dan kesulitan yang membuat kami menjadi lemah. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan semua harapan kami dan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Ajar kami Tuhan, agar di dalam hidup kami selalu bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, segala kegiatan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan membimbing kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.